Jika dalam beberapa minggu atau beberapa bulan tidak turun hujan, kemudian turun hujan. Nah, setelah turun hujan, beberapa waktu kemudian, pada tanaman akan muncul tunas-tunas baru. Dan jika pada tanaman produktif, akan memunculkan bunga, kemudian berbuah dan panen. Begitulah yang saya rasakan pada saat saya merawat tanaman jambu siumipala saya. Yang biasanya saya melakukan pemupukan itu 3 kali dalam satu periode. Karena beberapa minggu ini curah hujan cukup baik, sehingga saya hanya memupuknya 2 kali saja. Dan yang satu kalinya dibantu oleh air hujan. Air hujan membantu saya dalam pembesaran tunas-tunas baru. Selain itu juga air hujan juga membantu saya dalam pembesaran buah, yang mana biasanya saya melakukan pemanenan seminggu sekali. Nah, karena curah hujannya baik, maka panen saya hanya 3 atau 4 hari sekali. Oleh sebab itu, saya menganggapnya bahwa air hujan adalah pupuk paling baik di dunia. Dan itu gratis. Sangat terasa sekali pada saat saya menanam tanaman hortikultura, seperti halnya timun, pare, gambas, ataupun labu air. Dalam satu malam biasanya dia bertambah bobotnya 2-3 ons jika pada saat malam harinya turun hujan. Jika kalian tidak percaya, boleh kalian tanya kepada petani hortikultura. Seringkali air hujan dijadikan kambing hitam atas meningkatnya keasaman pada tanah. Sebenarnya keasaman pada tanah diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah iklim. Pada daerah tropis atau daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi, seperti halnya kebun Tambu Lampot Pondok Paman Petani saat ini berada, yakni di Kalimantan Barat, yang mana notabene lahannya adalah rawa. Pada saat turun hujan di daerah rawa, sangat potensial sekali terjadinya erupsi. Pada saat erupsi, unsur hara yang terdapat pada tanah ikut terbawa oleh aliran air, sehingga tanah meningkat keasamannya. Lalu faktor yang kedua adalah drainase. Untuk daerah dataran rendah, pada saat turun hujan sangat potensial sekali untuk tanah tersebut terendam oleh air. Jika tanah terendam oleh air dalam waktu yang cukup lama, yang biasanya diakibatkan oleh drainase yang buruk, sehingga pada saat tanah tersebut terendam, maka terjadilah proses fisika kimia di tanah, sehingga meningkatlah keasaman tanah tersebut. Namun jika drainasenya baik, tanah tidak terendam dalam waktu yang lama, sehingga pH tanah tetap terjaga. Dan faktor yang ketiga adalah pola pengolahan lahan. Pengolahan lahan dengan menggunakan pupuk kimia dapat menyebabkan meningkatnya keasaman pada tanah. Sama-sama kita ketahui bahwasanya pupuk kimia mengandung banyak residu. Saat residu itu tertinggal di tanah, kemudian menutup pori-pori tanah, dan kemudian turunlah hujan, maka terjadi proses fisika kimia antara tanah, residu pupuk kimia, dan air tersebut, sehingga menyebabkan meningkatnya keasaman pada tanah. Juga penggunaan herbisida yang kurang bijak yang dilakukan oleh penggarap lahan. Penggunaan herbisida untuk menanggulangi rumput ya secara terus-menerus mengakibatkan tumbuhnya lumut pada tanah, sehingga menyebabkan tertutupnya pori-pori tanah. Sehingga pada saat turunnya hujan, kemudian air lama meresap ke dalam tanah.
Maka biasanya tanah yang sering tergenang oleh air, tingkat keasamannya jauh lebih tinggi ketimbang tanah yang tidak terendam oleh air, walaupun itu sama-sama dataran rendah. Yang keempat ialah faktor aktivitas pertanian atau aktivitas kebun, yang mana sama-sama kita ketahui tanaman memakan unsur hara yang terdapat pada tanah, kemudian diproses oleh tanaman tersebut sehingga menghasilkan buah. Lalu kemudian ada fase panen. Pada saat fase panen berakhir, otomatis unsur hara yang terdapat di tanah berkurang, sehingga menyebabkan meningkatnya keasaman pada tanah, karena unsur hara sudah sebagian terserap oleh tanaman tersebut. Oleh sebab itu, pada video saya sebelumnya tentang pembuatan media tanam, sebenarnya itu adalah komposisi untuk tanaman fase vegetatif, yang mana setelah saya mencampurkan beberapa bahan, kemudian saya memasukkannya ke dalam planter bag, saya hanya mengisinya 2/3 dari ukuran planter bag tersebut. Karena ada aktivitas penyiraman, kemudian ditambah lagi adanya hujan, sehingga unsur hara yang terdapat pada media tanam ini akan berkurang terbawa oleh air. Oleh sebab itu, pada usia 3 bulan kemudian, maka akan saya penuhi planter bag ini dengan kompos. Saya biasanya menggunakan pupuk kohe ayam yang sudah saya fermentasi ataupun kohe kambing yang sudah saya fermentasi. Tujuannya untuk tetap mempertahankan unsur hara yang terdapat pada media tanam ini. Untuk tanaman yang produktif, oleh sebab itu saya membaginya menjadi 3 periodisasi pemanenan dalam 1 tahun. Dalam 1 periode saya melakukan pemupukan 3 kali dengan pupuk kimia. Itu dilakukan dengan cara dikocor. Karena dengan cara diaduk di dalam tong, maka sebagian residu akan tertinggal di tong, sehingga residu yang terbawa hanya tinggal sedikit saja. Nah, pada pemupukan yang terakhir saya akan menutupnya dengan memberikan pupuk kompos. Dan kali ini pupuk kompos yang saya gunakan adalah rumput-rumput yang berada di parit, sehingga kompos tersebut gratis. Pemberian pupuk kompos dilakukan pada saat media tanam pada planter bag sudah mulai menyusut, dan itu dilakukan 3 kali dalam setahun. Karena pada setiap 3 bulan sekali media tanam atau kompos yang terdapat pada planter bag ini sebagian hanyut terbawa air dan sebagian lagi menyusut. Tujuan dari pemberian kompos ini juga untuk menjaga unsur hara pada planter bag ini tetap ada. Jika unsur hara pada planter bag atau media tanam pada planter bag ini tetap ada, sehingga pH tanah tetap terjaga. Keponakan, akhirnya hujan pun turun. Mungkin karena kita sedang membicarakan tentang hujan, sehingga hujannya datang. Sebenarnya masih ada beberapa poin lagi yang harus saya sampaikan pada materi penyampaian saya kali ini. Namun karena hujan sudah turun, maka akan saya sampaikan pada video saya berikutnya. Namun poin terpentingnya adalah bahwa meningkatnya keasaman tanah bukan hanya diakibatkan oleh air hujan, namun melainkan air hujan yang turun, kemudian terjadilah proses fisika kimia pada tanah tersebut, sehingga menyebabkan meningkatnya keasaman pada tanah tersebut. Itu pun sering terjadi pada daerah rawa atau daerah dataran rendah. Namun jika air hujan tersebut jatuh di tempat yang tepat, maka air hujan tersebut adalah sebaik-baiknya pupuk yang menyuburkan tanaman. Dialah Allah yang menurunkan air hujan untuk kamu. Sebagian dari air hujan itu untuk minuman, dan sebagian lagi untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Dan dari tempat tumbuhnya dijadikan tempat penggembalaan ternak.
Dari kalimat sakral tersebutlah saya yakin bahwasanya air hujan adalah sebaik-baiknya pupuk yang menyuburkan. Ada yang berani membantahnya? Saya tidak. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.